Itu jadi corona itu tidak diizinkan oleh Tidak diizinkan Tuhan. Tapi kenapa bisa terjadi? Nah. Sahabatku channel di mana kita berada dari Sabang sampai Merauke. Yo sahabatku, seluruh Nusantara ini sampai seluruh penjuru dunia ini, dari mulai Pluto, Saturnus, Merkurius dan semua. Sahabatku punya pena nggak? Oke, kembali lagi sahabat pena. Ini video kita yang kedua, guys. Pasti kita mau bahas sesuatu yang lebih hot topiknya. Topik kali ini kita mau bicara sesuatu yang sering terjadi ke kita semua, itu penyakit. Gue rasa kita semua udah pernah kena sakit ya, semua makhluk ini pasti kena. Nah itu kita mau bahas, kita mau lebih detail ngomong kenapa sih kita sakit gitu. Nah ini gue mau tanya kepada teman-teman. Sebelum mulai saya mau nanya, topik apa yang rajin olahraga? Topik apa yang rajin olahraga? Topik hidayat. Ya, betul. Oke, langsung ke topik ini. Yuk, kita dibantu sama Bro Joshua. Iya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas tentang dari manakah penyakit itu datang dan kemana dan kenapa kita bisa kena penyakit. Lagi judul lagu. Belibet gitu bahasanya. Pasti kita semua di sini pernah Sakit ya. ya. Iya, sakit hati. Saya sakit nggak pernah. Disakitin ya. Demam pernah. Oke, kita akan bahas satu persatu saudara di sini. Menurut Alkitab ya. Yang pertama adalah kenapa kita kena penyakit dan kenapa kita bisa kena penyakit. Yang pertama adalah penyakit timbul karena kesalahan sendiri gitu ya. Perbuatan sendiri misalkan. Contohnya apa tuh, Bang? Contohnya kalau kita begadang sampai larut malam sampai jam 3 pagi. Nah, akhirnya kita masuk angin kan? Jadi sakit flu itu. Nah, Malamnya masuk angin padahal besoknya masuk kerja ya. nah itu dia. Ngantuk di kantor ya kan? Iya. Dimarahi. Iya. Diusir pulang sama bos. Masuk rumah sakit jadinya. Nah, yang berikutnya, Iya. makan nih kan? Penyakit mah. Nah, saya mah. Seperti teman kita Bro Jo. udah sembuh sih, tapi Ya, dia memiliki penyakit mah dan lain-lain kan gitu kan? Iya. Hanya Nah, pas itu kan kesalahan sendiri. Habis Nah, mah. Bukan kesalahan sendiri sih waktu itu. Salah orang kasih makan kan. Nah, yang pertama adalah perbuatan, itu karena kesalahan sendiri dan perbuatan ya. Narkoba, minum-minuman, Iya. gitu ya. Kalau minum kan jadi lambungnya jadi sakit itu. Nah, itu yang pertama. Sama Ya. ini, Bang, satu lagi. Apa? Bahasa anak sekarang, mantap-mantap. Apa tuh? Mantap-mantap. Masa kata mantap-mantap? Seks bebas. Oh. Kan bisa menimbulkan penyakit yang aneh itu. Iya. Pokoknya gini, saya udah buka. Intinya- Kalian teman-teman apa lagi menurut Iya, lo apa bagus, kira-kira perbuatan yang bisa menimbulkan sakit karena perbuatan kita? Ya banyak. Iya. Ya. Stres bisa. Merokok, Stres. kanker kan, merokok itu kan, Banyak Iya. pikiran, stres. nge-vape ya, vape itu kan sebenarnya Vape. zat kimia ya. Vape. Iya. Vape ya. Iya. Yang tadi sebenarnya yang menonton film Iya. itu parah ya memang ya. Nah, Vape kalau- itu kayak nama sebuah hotel itu. Nah, nanti kan akan kalau porno sakitnya akan ke jiwa, pikiran, psikologis. Kalau merokok sakitnya fisik, Iya. akan mempengaruhi psikologis kan, Iya. nanti kan. Dan merokok main perempuan free sex mempengaruhi ke jiwa, mempengaruhi ke kantong, mempengaruhi ke keluarga, mempengaruhi ke Iya. pekerjaan. Biasanya gitu, Bang. Iya. Orang research ada wanita, ada rokok biasanya. Oh, gitu. Iya. Benar gak? Iya kan? Biasanya tiga ada. Iya ya. Oke, lanjut. Gak begitu lagi kan? Jangan dulu, mungkin. Ya, Saya sih pernah enggak sih. Gak salah lagi. Enggak, pernah lihat teman. Ya sih enggak sekali. Oke lanjut teman-teman, terima kasih buat pembahasannya. Kenapa kita mengalami penyakit? Yang kedua,
penyakit timbul karena iblis ya. Jadi karena iblis, yang ngerti nggak maksudnya? Iblis ini. Serupa. Kita lihat Ayub gitu ya. Jadi penyakit itu dijinkan sehingga dia hartanya habis, istrinya meninggalkan dia dan anak-anaknya mati dan badannya kurengan semua itu. Kira-kira ada tanggapan? Nah, ini yang mau saya bahas. Hmm. Kalau kita bicara, coba kita lihat ya, waktu Yesus turun setelah dia berpuasa, Ya. selama 40 hari dia menang kan. Habis itu dia kan langsung menginjil, melepaskan orang-orang sakit ya. Ya. Nah, di balik orang-orang sakit ini, sebenarnya mereka bukan cuma sakit karena salah sendiri, tapi banyak roh-roh jahat yang masuk ke mereka. Ya. Ya kan? Mereka melepaskan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ya. Nah ini sebenarnya nanti kalau sumber penyakit sebenarnya, ketika tadi kita bahas pertama itu dari kesalahan sendiri, Salah sendiri. yang kedua dari iblis. Nah, iblis kenapa? Nah, kita akan nanti suatu saat kita akan bahas lebih dalam. Kok bisa iblis bawa penyakit? Ya. Iya. Nah, itu ada Kategori tersendiri. tersendiri. Oh. Nah, tapi yang jelas, kenapa Yesus waktu itu begitu turun dari gunung pencobaan setelah 40 hari puasa, dia langsung menginjil ke berjalan kaki, melepaskan orang yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, Ya. yang kerasukan setan. Karena sakit-sakit ini yang terjadi ini itu karena pekerjaan setan Iya, sebenarnya. betul ya. Disebab apa? Dia memang ini gitu, maksudnya merencanakan sesuatu Iya. untuk menimbulkan penyakit gitu Bang buat orang. Iya, jadi dia merasuki. Nah, ketika ini pertama nih kita baca nih. Saya baca sedikit ya, nggak apa-apa ya. Iya, apa ya? Sedikit banyak juga Bang. Nah, Matius 8 ayat 14 sampai 17 bilang begini, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan. Wow. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Amin. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang membunuh kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi penyakit yang ditimbulkan oleh iblis itu sangat banyak. Nah itu. Kalau menurut Bang Yosua, definisi penyakit itu buat penerapannya Minum ya? kehidupan sekarang boleh? Enggak pesan kopi bro, gak Coba dikirim. Mas, kopi. Definisi penyakit itu menurut saya di zaman sekarang adalah satu kelemahan tubuh yang membuat orang itu susah untuk beraktivitas. Ya, contohnya sakit kepala, mahnya kambuh dan sebagainya gitu. Itu dan yang kita bahas sekarang ini adalah berasal dari iblis. Ya. Dan di Alkitab itu ada perempuan yang 18 tahun diikat oleh iblis, ada juga Ayub dan banyak lagi contohnya. Itu jangan perjanjian apa Bang? Perjanjian lama. Ada perjanjian baru juga, ada perjanjian lama gitu. Ayub itu di perjanjian lama baru ya. Ya. Kok lama dan baru? Ayo sama aja. Lama aja. Oke. Itu yang kedua ya, yang ketiga percepat aja ya. Ya. Nah, penyakit timbul karena teguran dan didikan Tuhan. Nah, jadi penyakit yang ini adalah kalau ada orang sudah dibilangin dia tapi dia tidak pernah mau gitu ya, maksudnya selalu melawan, maka Tuhan akan pukul dia gitu ya. Jadi kalau kita kita ingat ada teman kita karena dia sudah mulai meninggalkan Tuhan, terus Tuhan ngomong sama dia tidak pernah mau gitu ya. Mendengar. Akhirnya Tuhan izinkan dia tabrakan di jalan gitu. Nah setelah itu dia datang lagi ke Tuhan. Jadi Tuhan itu punya cara gitu ya. Contohnya banyak di Alkitab ya, dan maksudnya tapi yang untuk saat-saat ini juga banyak pengalaman dari teman-teman, dan aku juga pernah ngalamin, saya pernah menyimpang dari Tuhan terus Tuhan pukul saya gitu seperti itu. Nah mungkin penyakit yang ketiga ini, penyakit karena teguran, penyakit itu karena teguran dari Tuhan atau didikan dari Tuhan, mungkin teman-teman ada yang menambahin. Oh, maksudnya jadi penyakit ini bukan bilangnya benar nggak sih, bisa dibilang berasal dari Tuhan, boleh nggak sih? Mungkin salah nggak? Bukan berasal dari Tuhan sih, tapi dia. Tapi kan itu memang penyakit itu ya apa ya? Emang apa sih?
emang apa ada ininya dari Tuhan gitu loh maksudnya. Kalau Adilnya menurut Tuhan. gua sih, Ya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memberikan penyakit. Oh, itu. Karena benar, kan kita bahas pertama tadi penyakit karena kesalahan sendiri. Ya, Yang kedua penyakit dari iblis. ya, Jadi memang Tuhan itu pasti memberikan kita kesehatan. iya. Cuman kadang kita nggak memelihara tubuh kita, nggak mempertanggungjawabkan gitu. Padahal tubuh kita ini adalah bait Allah. Iya, Iya, betul. betul. Ini adalah Mestinya kita jaga kan, supaya jangan begadang, merokok, Iya, betul. apalagi yang menyebabkan nanti logis, pikiran segala macam, hingga timbul penyakit kanker, tumor, ganas segala macam itu kan penyakit jiwa yang Iya. jiwa tertekan, nggak bisa ngampunin, Iya. ya kan? Termasuk kan sama orang. kalau itu Nah, kalau Kristen saya kata, tubuh kita bait Allah, YouTube juga ada bait, Pak. oh ya, Baik YouTube ya. Klik bait. Soal ini ada contoh di Alkitab, tapi Iya. nggak usah kita baca. Itu Iya. Paulus ya kan. Nah, dia ketika kali berseru kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya itu diambil Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Jadi sampai dia mati, penyakit itu adalah dari Tuhan supaya tidak sombong, dia dikasih. Nih kamu ya, tuh dibikin penghalang supaya kamu tidak sombong itu. Oke, lanjut Bang. Ya, yang keempat adalah penyakit karena dosa, karena dari dosa ini kita bisa semua ya, dosa ya. Kita Nah, mau Coba coba. dosa. hmm, Jadi gini, ada penyakit dari dosa. Saya setuju. Kenapa? Kalau orang berdosa, dia tidak ketahuan kan? Ya, Ya kan? Ya, Kita nggak tahu. ketahuan dia berdosa kan? Iya. Contoh lah, mungkin Edo nggak tahu saya berdosa. Misalnya saya kepahitan, dari Manisan. kemanisan, kemanisan terhadap black, ini kan, bro, ala, bro tahun-tahun gitu. Orang nggak tahu kan dosa itu kan? Tapi dosa itu akan muncul di dalam tubuh seorang berdosa. Penyakit namanya. lambat atau dalam begitu ya, lambat Iya, atau dia akan lambat. muncul. Jadi dia akan keluar, dia akan menjelma jadi penyakit. Ya. Nah, Yesus datang untuk menghancurkan kuasa penyakit itu Iya. dan kuasa dosa itu. Jadi kita melihat orang ada tadi kan dosa Ya. karena penyakit karena dosa, Ya. karena iblis, karena kesalahan sendiri. Iya. Nah, akibat dosa, iya. Jadi yang disembuhkan Yesus waktu dia turun dari gunung pencobaan, Ya. itu bukan cuma hanya kerasukan iblis, bukan kerasukan setan, tapi juga karena penyakit karena kesalahan sendiri, tapi penyakit karena dosa. Ya. Iya. Nah, kalau mau kita bahas nanti lagi kan ada bisa, apa sih bedanya iblis? Nanti tuh kita bisa bahas lagi. Ya. Kok dibilang Dalam iblis? lagi, ya. Ya. Kok waktu Yesus, misalnya kok waktu Yesus mengatakan Petrus, karena waktu itu Petrus menghalangi Yesus untuk ke Yerusalem karena Yerusalem tiba waktuku katanya kan, karena mau disalibkan di Yerusalem. Si Petrus kan bilang gini, hei jangan enyahlah, sampai Yesus bilang enyahlah engkau iblis, engkau tidak tahu apa yang kau pikirkan yang kau buat katanya. Jadi di sini kan sumber penyakit sama roh roca, sama roh najis ada lagi. Ya. Jadi dosa benar ya, dosa yang tadi, dosa disimpan dalam diri kita, disimpan dalam tubuh ini, entah itu dosa apapun, itu suatu saat itu akan jadi penyakit. Ya. Makanya banyak penyakit apa? Kanker, karena udah lama disimpan, sakit dikasih apa? Tumor, sakit parah itu kita Sakit kronis lah ya. sakit kronis lah ya. Oke. Iya. Lanjut Saya- Bang. saya- Poinnya Bro Joshua sudah cukup ya. Pokoknya gini, jadi penyakit itu seringkali ada untuk kebaikan kita gitu ya, untuk mendidik kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita dari perspektif Alkitab ya, Ya. nah kita bahas ini, penyakit itu diizinkan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita supaya kita mengoperasi diri, gitu, Ya. operasi terus, sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Hmm. Nah itu. Oke guys, Ya. beberapa poin kita udah lihat. Tadi aku sempat juga dengar. Pertama yang pasti dibilang penyakit itu datang dari diri sendiri dan dari iblis juga ada yang kedua. Poin ketiga memang teguran dari Tuhan dan yang keempat karena adanya dosa. Betul. Tapi sih di luar poin 4 ini gue masih ada tanya lagi. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlahir memang sudah ada penyakit? Penyakit, ya. Mungkin seperti mereka terlahir seperti sudah ada buta. Dan mungkin lebih dalam lagi gue mau tanya, apakah itu ada kesalahan dosa turunan
atau kesalahan orang tua, Ya. atau kalau secara pribadi kan dia memang lahir sudah ada penyakit, mungkin bisa dibantu dari teman-teman. Kalau saya boleh dikit itu kayak dosa turunan sih nggak ada ya. Ya. Masalahnya kalau dosa turunan lama-lama habis. Karena ada dosa, karena dosa tanjakan. Kalau dosa tanjakan kan naik, berarti nambah dosanya. Ya. Namanya aja dosa, DOSA. Jadi intinya Udah ngadung sada orang nggak salah, dosa. Kurang lucu. berarti Ya. lebih tepatnya bukan karena dosa turunan, atau mungkin lebih dibantu lagi. Iya, karena mungkin Karena- Bang Alan Coba lihat dulu. lahir tapi kok udah ada penyakit Ya. ya kan banyak kita Ya. pernah temuin gitu. Iya. Mungkin teman-teman juga ada yang teman-teman juga nonton mengalami hal demikian, mungkin dari lahir sudah sakit. Atau saudaranya. Iya, atau saudaranya. apapun. Semoga video ini dapat memberkati saudara bahwa semua itu rencana Tuhan baik. Cuman kan kita butuh sesuatu yang lebih lagi, apa dan kenapa. Nah, mungkin dibantu dulu. Jadi begini ya, pada waktu Tuhan Yesus di Yerusalem, Coba ke materinya dulu Bang. di pada waktu di pelayanan di Israel Iya. kira-kira 2000 tahun yang lalu, Ya. Tuhan Yesus pernah bertemu dengan seorang buta gitu ya, bertemu dengan seorang buta, dan murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa dia buta gitu ya? Apakah itu karena dosa orang tuanya atau dosa nenek moyangnya gitu? Itu yang dia dekat kolam ya. Iya. Siloam ya Bang. Nah, jadi mereka itu seperti menyalahkan orang tuanya yang berdosa gitu, Iya. bro. Iya. Sama nenek Iya, moyangnya. dia gitu. bilang begitu kan. Nah. Orang tuanya ya kan. Tetapi Tuhan Yesus berkata seperti itu, seperti ini. Itu bukan dosa orang tuanya dan bukan dosa siapa gitu. Penyakit ini diizinkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oh. Jadi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau menyatakan orang tuanya salah karena itu menghakimi gitu ya kan. Dan kita juga tidak mau berkata bahwasanya kalau anak lahir buta itu dosa orang tuanya, itu udah menghakimi. Tetapi Tuhan berkata, kita contoh dia bahwasanya penyakit ini ada supaya mempermuliakan nama Tuhan, kira-kira seperti itu. Memang ada satu rencana Tuhan yang luar biasa Iya. ya. Ada ayat Meskipun dia dari lahir gitu. Meskipun dari lahir. Tapi kalau kan masa firman Tuhan, kan banyak juga orang-orang ahli ilmuwan itu. Ayo sulit nih. Tapi kalau menurut saya sih itu Kan justru turunan, tapi dalam kalau teologi firman ya tidak. itu, Nah. dalam saintis ada juga. Entah itu apa faktor genetika, ya kan, kromosom, apa sih segala nama jenisnya, ada kelainan katanya. Iya. Bahkan katanya, mohon maaf ya, mohon maaf banget, mohon maaf, ada orang katanya sindrom Down gitu. Ada. Anak lahir Down syndrome. Iya, ada. Ciri-ciri fisiknya ada dijelasin di internet gitu. Apakah itu juga benar-benar seperti apa yang Tuhan izinkan gitu? Bahkan ke dalam hal ini anak-anak kecil gitu. Nah, kita sepakat dulu nih. Kita Sepakat dulu. setuju nggak kita dengan ada dosa Kalau nggak setuju 10 Bang. dosa warisan, dosa turunan, setuju nggak kita kira-kira? Saya nggak mau sih dosa diwarisin, maunya harta diwarisin. Karena saya sebenarnya memang dengan dia bahwasanya kalau bapaknya, maaf ya, kalau bapaknya penyakit Seorang yang berbuat dosa. iya, penyakit gula gitu kan ada kan? Bahkan itu Dosa turunan. lahir gula Iya, gitu. itu. Ada keturunan. Oh. Nah, Oke, tapi oke. masalahnya Ada. kita tidak ada bahasa kayak gitu yang Tuhan berkata penyakit ini ada bukan karena kesalahan orang tuanya dan ini dan nenek moyangnya, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan di sini gitu, maksudnya di lewat penyakit ini. Tetapi kalau menurut saya sih tetap ada andil dari itu tadi. Pengetahuan. Secara genetika Iya. memang ada beberapa penyakit seperti Iya. gula, seperti darah tinggi, seperti Iya. itu kan, seperti kalau secara kedokteran ada genetika kan. Iya. dokter. Iya, anaknya bapaknya darah tinggi. Kalau nggak penyakit salah, juga. benar-benar penyakit jantung juga ya. Itu ya dari Turunan. iya keturunan juga ya. Tapi kalau untuk seperti buta gitu, anak itu terlahir, itu kembali lagi ke Bro Joshua bilang tadi bahwa itu memang ada satu rencana Tuhan yang luar Iya. biasa ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan seperti itu ya. Iya. Tapi gini bro, kalau orang tuanya buta, anaknya nggak pernah lahir buta Enggak, cara. Tapi biasa makanya dijarah, tadi iya. saya bedain, ada yang Iya. genetika ada yang enggak. Iya. Kalau buta itu saya contoh, itu bukan faktor genetika. Iya. Kalau Tapi memang balik lagi ke Alkitab Betul, bahwa itu ada rencana Tuhan. Nah, itu. Kalau soal buta mendingan tanya si buta dari gua hantu. Nah, itu dia. Dia misalnya tuh. Mungkin ada ditambah lagi dari Bang tuh rasanya pengen yang pertama pengen live. Iya, itu tapi ya. Oh iya. saya
sebenarnya sependapat karena saya setuju dengan Alkitab. Terus Ya, siapa yang nggak setuju sama kita? ya ada. Kekurangan. Kalau dari saya pribadi memang benar Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Ini kan pertanyaan murid-murid pada zaman itu ya. Ini pertanyaan murid-murid yang disaksikan oleh orang Farisi yang Ya. nggak suka dengan Yesus kan. Ini dari lahir atau orang tuanya sebenarnya ini pertanyaan jebakan juga buat Yesus ya kan. Oh, Supaya dia disalahkan juga kan. yang dia bilang, Nah. ini coba lihat nih. Iya. Jadi memang keadaan apapun. Jadi kalau saya tangkap ya, Yesus lagi mengajarkan begini. Sesulit apapun di hidup kita, sekrodit apapun hidup kita, sesusah apapun di hidup kita, di atas hidup kita itu bisa nama Yesus dimuliakan. Betul. Jadi saya melihat bukan masalah kita anaknya siapa, pekerjaannya siapa, ya kan? Apa yang kita alami, keturunan siapa kita, pendidikan kita apa, pekerjaan kita apa. Saya melihatnya dari situ, saya pengertian orangnya, saya dapat ayat ini seperti itu. Jadi kita bisa memuliakan Allah. Ya dari awal kita bahas penyakit itu bisa disembuhkan ya. Kenapa kita jadi permasalahan penyakit? Ya. Lalu habis penyakit sudah kita sepakat disembuhkan menurut Alkitab ini ya, menurut pertanyaan orang Farisi ini, orang di sini itu dipermasalahkan orang lain lagi kan? Ya. Memang orang-orang ini tidak habis pikir hanya Sama menyalahkan. kayak dulu nih bro. Nah, Farisi itu ada nggak yang buta Farisi? Ya kan? Maksudnya tadi kan bro bahas Farisi nih. Farisi. Kita berdebat dulu sedikit nih. Pernah nggak bro lihat Farisi buta atau timpang? Ya nggak ada karena mereka kan dipilih. Iya dipilih. Untuk mereka masuk sekolah Farisi kan nggak sembarangan. Kalau Nah, dipilih. berarti tujuan Farisi itu mengatakan seperti itu Ah. untuk menyalahkan orang yang salah orang tuanya atau Tuhan gitu kira-kira ya. Iya, jadi Ah. mereka pertanyaan berjebakan. Tapi sebenarnya kalau saya tangkap secara rohani seperti ini, Yesus mengejarkan ini kepada saya. Hidupmu melebihi apapun yang dialami anak ini. Ah, iya betul betul. Nama Yesus bisa dipermuliakan dalam hidupmu, Iya. gitu. Jangan menyalahkan orang lain juga. Jangan nyalahkan orang Iya. lain, jangan nyalahkan orang tua, jangan nyalahkan Jangan menyalahkan si Edo gitu maksudnya. Pokoknya menurut ayat ini saya tangkap secara pengertiannya seperti itu. Mau hidupmu seperti maksudnya enggak layak dibilang enggak diperhitungkan orang gitu ya, enggak ditemanin orang karena kamu apa adanya atau penampilanmu seperti apa ya kan, atau pendidikanmu tuh jauh di bawah dari orang lain, atau ekonomimu kamu nggak bisa ikut kayak gaya borju kayak orang lain ya kan, kamu nggak punya talent apa, kamu hanya bisa diem, kamu ke gereja nggak bisa pelayan karena nggak bisa kemampuan. Di dalam yang hidupmu itu Firman ini mengajarkan kepada saya bahwa nama Yesus tetap dimuliakan. Amin. Akan dimuliakan. Amin. Gitu. Itu yang saya tangkap dari sini. Iya. Iya. Begitu kira-kira. Ada lagi mau ditambah dari Bro Edo? Aduh. Tentang penyakit yang Sudah cukup ya. Penyakit sih. Ya lanjut lah Bang. Jadi balik lagi ke pertanyaan, kenapa terjadi ke anak yang baru lahir kena penyakit? Apakah itu salah atau salah dari orang tuanya? Tadi kita udah dengar. Menurut firman Tuhan katakan bukan salah orang tuanya, tapi ada kemuliaan Tuhan yang ingin dinyatakan. Iya. Jadi saudara-saudara semua yang dimanapun saudara menonton video ini, tetap kuat apapun penyakit Anda. Seperti Bro Jun bilang, ada kuasa Yesus di atas melebihi penyakit Amin. itu. Sehingga setiap penyakit apapun yang kita hadapi, percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Ya, benar ya? Benar. Udah cocok banget itu kayak senjata besarnya. Ya. Coba aku mau ngomong lagi tentang penyakit. Memang sih kalau bicara penyakit itu pasti sekarang ini lagi rame penyakit. Ya, betul. Karena penyakit ya kita semua tahu penyakit COVID ini kan. Iya. Melanda seluruh COVID-19. dunia. Novel coronavirus. Mungkin balik lagi seperti pertanyaan sebelumnya, tapi gue pengen lebih pengen apa kayak buat satu pertanyaan bahwa apakah ini masuk rancangan Tuhan penyakit ini gitu. Kan kita bisa tahu mungkin udah berapa juta ya guys ya yang udah meninggal, Ya. bahkan setiap harinya udah berapa. Apakah ini masuk rancangan Tuhan? Mungkin Tidak. tadi skop kecilnya gue ngambil Iya. anak yang lahir, tapi skop besar ya ini terjadi di seluruh dunia guys. Iya, seluruhnya.
apakah ini bagian rencana Tuhan Ya. atau bagaimana? Dijawab dengan coba dijawab Dengan lugas, tegas dan tegas terpercaya. kelihatan. Ini pertanyaan Ini putar buat Saya bagus. Bro. Brojo. Saya bilang ini bukan rancangan Tuhan. Loh, kenapa? Kenapa? Karena firman-Nya berkata, Yohanes 10 ayat 10. Apa tuh? Ya kan? Apa tuh? Apa tuh? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup itu bukan kematian. Ini penyakit ini ujungnya cepat kematian, ya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sejak awal penciptaan bumi, sejak Lucifer dicampakkan dari bumi, ya. Dan Dari surga, dari surga ke bumi. Dari surga, dia sudah membawa kematian untuk bagi orang-orang yang percaya, bagi kehidupan. Dia mau menantang Allah yang Maha Tinggi bukan saja dengan waktu di surga, tapi dia mau menantang ciptaannya mau dibinasakan. Jadi dengan cara ini dia berusaha membinasakan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena gini, tubuh, jiwa, roh kita ini berasal dari Tuhan. Sekalipun teman-teman ada yang belum percaya sama Tuhan, tapi ya aku mau bilang katakan, tubuh, jiwa, rohmu itu berasal dari Tuhan. Yes. Karena kehidupan, nafas itu hanya Tuhan yang bisa beri. Di cloning belum tentu bisa, ya. Tubuh nggak bisa dibeli di mana? Coba beli tubuh dong. Di mana kita bisa beli tubuh? Nggak ada kan? Ada kan? Di mana? Tubuh pancoran? Itu tubuh. Ya kan nggak ada. Nggak ada. Hanya berasal dari Tuhan. Nah makanya kalau kita bicara tubuh, siapa menghancurkan bait Allah? Aku menghancurkan kata Tuhan. Bait Allah tubuh kita. Nah nafas kita itu berasal dari Tuhan. Di mana ada bisa beli nafas? Order Tokped ada, sorry. Silakan, silakan ke sini. Agak skip nanti. Ya, nggak bisa kan? Nafas mana bisa dibeli? Berasal dari Tuhan. Jadi kalau tubuh jiwa roh kita berasal dari Tuhan, iblis berusaha menghancurkan tubuh kita. Dan dengan cara apa? Penyakit. Berarti intinya COVID ini bukan rencana Tuhan. Bukan rencana Tuhan. Coba saya balik ke Bro Edo dan Bro Joshua. Apakah setuju atau punya pendapat lain? Menurut saya, ya gua boleh kan gua Boleh silakan aja, ini terbuka. Buat teman-teman juga yang mau ngasih tambahan, sebentar ya, mau ngasih tambahan silakan di komen. Mungkin jawabannya lebih, mungkin punya jawabannya bagus, silakan di komen. Balik Bro Edo. Jangan lupa like, comment, share, and Itu subscribe. di depan. Itu harus. Oke, Bro Edo. Bagi saya mewakili anak-anak muda ya. Mas, Masih dulu kita udah tua. temanya satu mas. Kan banyak anak-anak sekarang tuh kalau yang gua lihat ya bang ya. Ini maksudnya penyakitnya dari Tuhan apa enggak COVID-19 gitu. Tadi kan udah dijelasin. Apakah dalam rencana Tuhan? Mungkin balik lagi seperti yang dijelasin sama Bang Yosua, Tuhan mengizinkan ya kali ya. Apapun karena di kita sebagai orang Kristen nggak ada yang kebetulan, benar nggak? Orang pada maaf ya orang-orang luar banyak yang bilang kebetulan itu konspirasi itu. Oh iya, Nah, ketidakpercayaan kita itu membuat kita hilang gitu, hilang dalam artian ini penyakit datang dari mana ya? Harusnya kita jangan fokus ke penyakitnya gitu. Emang udah ada, gitu udah ada sekarang. Dan kalau dibilang ini rancangan Tuhan, wah, gue percaya sih apapun yang Tuhan perbuat buat dunia ini baik gitu. Ya, jadi intinya pertanyaan, apakah masih dalam bagian rencana Tuhan? Sebenarnya sulit ya dibilang. Nah, gini. Bang Jo udah jawab. Ya, Bang Jo Coba punya Bang, jawaban diri. Bang. Makanya aku balikan, saya balikan kepada Bro Edo. Wah ini jebakan nih namanya. Tuhan Yesus aja ada jebakan seperti ini. Apalagi saya sebagai host guys, saya mesti gali. Bro Edo, Jadi saya tadi kampung Melayu. apakah masih dalam rencana Tuhan? Rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Rencana Tuhan lah. Apakah masih bagian dalam rencana Tuhan? Kalau beda boleh gak Bang? Boleh, boleh, bebas, nggak apa-apa. Nanti kan Berargumen pun boleh. Yang penting sesuai dengan firman Tuhan. subuh. Masih atau memang tidak? Masih. Masih. Aku masih. Lanjut ya ke Oke. Bro Joshua. Jadi gini, kalau dikatakan itu rencana Tuhan, Nah, Masih apa dalam, iya? apakah masih dalam rencana Tuhan?
Nah kalau kita satu pahami dulu, kita pahami satu hal bahwasanya penyakit tidak pernah Ya. datang dari Tuhan, ya kan? Iya, itu Nah, benar. kalau skenario Tuhan iya, tapi kalau rencana tidak. Tidak. Dalam artinya gini, itu dibiarkan Tuhan gitu, dibiarkan untuk menghukum manusia karena sudah semakin banyak dosa. Berarti masih dalam izinnya Tuhan. Izinkan. Berarti adalah satu pola yang Tuhan buat. Berarti Jadi gini. bisa kita ambil garis berarti masih dalam rencana dong. Tuhan Nah, izinkan. Kalau gue salah, Atau kalau gimana? gue gini, kita kalau melihat penciptaan Adam dikasih kita free will, Satu kehendak bebas. nah kehendak bebas. Jadi sebenarnya mau buat racun apapun manusia itu bebas, karena ada free will. Tapi Tuhan nggak bisa langsung halangin karena ada kehendak bebas. Itu hebatnya Iya. Tuhan kita. Itu yang menyebabkan ini Itu terjadi. yang terjadi. Tapi ini Tuhan nggak izinkan. Oh. Maksudnya gini, apakah itu masuk dalam rencana Tuhan? Kalau Tidak. menurut saya tidak, gitu. Karena penyakit itu tidak datang dari Tuhan, gitu. Maksudnya tidak Tuhan langsung dari surga. Iya, penyakit. Sakit itu misalnya tidak, gitu. Tapi dia pakai diizinkan gitu. Iblis itu kan mau menyerang manusia itu. Tapi karena dilihat manusia udah mulai jauh dari Tuhan, banyak neko-neko, ya dibiarkan aja. Oh, berarti intinya kayak gini guys ya, mungkin kalau misalnya gue minjem mobil sama Bro Edo, Ah. terus gue naik mobil, terus gue nggak isi bensin, ya salah lo mogok gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya Tuhan itu udah Oke. kasih mobil ya lo Lihat dulu, gitu. kembali lagi ke free will tadi kan. Covid ini mau dibuat orang lain atau iblis, Tuhan tahu itu dari surga, tapi dibiarkan karena apa? Supaya menghukum manusia gitu. Tapi itu bukan rencana Tuhan, tapi itu skenario gitu, maksudnya apa ya? Berarti Supaya- penyakitnya bukan dari Tuhan, Hmm. tapi Tuhan tahu. Tahu lah. Tahu. Jadi ya. gini, kalau aku agak di ujungnya nggak setuju. Kenapa gini? Free will ini sebenarnya satu hak otoritas yang Tuhan kasih sama kita. Ya. Tuhan nggak bisa halangin. Ya. Ya. Kalau misalnya contoh nih, Edo nih pilih cewek A, ya kan? Si A lah mana? Atin. Nah, Ya. si apa Ana atau si apa gitu kan? Mungkin nggak usah kita sebutin nih ya. Andong mungkin Andong kali mah Andong mungkin. Aku mau ambil dia buat nikah Tuhan. Hmm. Sekalipun dia ngomong Tuhan, Hmm. karena di free-nya hak untuk milih. Hmm. Oh. Ya kan? Ya. Tuhan nggak bisa halangin dia. Hmm. Tapi di ujungnya dia kan kalau ada kendala, dia kan Tuhan kok bisa begini kan gitu. Kok aku ngalamin gini. Nah sama kayak ini yang kita hadapi di Indonesia sekarang gini. Pembuat virus ini dikasih free will sama Tuhan, walaupun dia nggak tahu, dia memang nggak tahu kita kenal Tuhan apa, jelas nggak kenal Tuhan ya. Apa tujuannya buat apa? Nah free will-nya ini mereka akibatnya ini. Jadi Tuhan nggak izinkan, tapi kan manusia punya hak Ya. Ya. Ada free will. di dunia loh, ya kan gitu. Jadi bentar dulu. nah Mungkin makanya itu nggak diizinkan Tuhan. tidak diizinkan. Nah, Intinya jadi mau itu. Nah, kalau makanya misalkan gini. gini, Nah, dari makanya awal gini. itu dibuat, nah makanya gini, Pak. terus digagalkan Tuhan itu bisa. Makanya bisa, Makanya tapi gini, manusia makanya gini. Waktu kita lakukan misalnya ibadah-ibadah di luar, outdoor, terus ada awan yang mengancam untuk membatalkan KKR itu karena hujan deras. Ada orang yang berseru berdoa untuk itu tidak batal. Dunia masih kurang orang berdoa untuk membatalkan ini sebelumnya. Oh. Dunia terlalu nyaman. Itu yang kutangkap, Bray. Oke. Dunia terlalu lama dengan main gereja-gerejaan, main pelayan-pelayanan. Tujuan kita itu sama sebenarnya lah. Iya, tapi maksud aku, Tuhan gak izinkan ini sebenarnya. Tapi karena Tuhan, menurut saya gini ya, ayo, ya Tuhan, kita tahu kan, kita melayani ya. Berdoa buat Indonesia kita berapa lama, berapa durasinya kita lakukan, buat di dunia berapa. Sebenarnya disitulah waktu kita berdoa seperti itu kita bisa menghalau hal-hal seperti ini. Maksudnya gini, Tuhan tidak izinkan tapi dibiarkan kan. Kalau Tuhan mau dari awal corona. Dan contoh makanya gue bilang kayak gini, lah contoh. Lah ini kan aku udah nikah nih sama istriku lah gitu. Tiba-tiba aku pilih Tuhan, aku cinta dia. Mungkin Tuhan lewat orang lain bilang begini, ini aja dia ada kelemahannya ini. Udah nggak apa-apa Tuhan, aku cinta dia. Tuhan biarkan nggak? Biarkan. Nah aku tanya, lah ya biarkan. Biarkan. Tuhan udah ngomong tuh sama orang-orang yang begitu, jangan buat, nggak didengerin. Makanya itu tadi. Nah, masih atau masih gini. rencana Tuhan, tidak kan? Tidak. Tapi Iya. itu skenario Tuhan gitu. Maksudnya diizinkan lah. Saya tanya nih, penguasa dunia ini siapa? Iblis. Makanya, Nah, kalau dibilang berarti dia diizinkan itu gimana? Hah?
Itu jadi corona itu tidak diizinkan oleh Tidak diizinkan Tuhan. Tapi kenapa bisa terjadi? Nah itu maksud aku gini. Tidak, ini kan tidak dalam Berarti rencana. terjadi kan? Iya terjadi, tapi Ah. dalam kan dibilang tidak dalam rencana. Tidak dalam rencana ya. Nah, karena ini nggak ada rancangan Tuhan tuh ini. Kalau terjadi pun bukan berarti diizinkan Tuhan. Bukan lolos gitu. Bukan Tuhan nggak tahu gitu. Tapi ini Kalau perang dunia juga itu, misalkan gini, perang dunia kedua, perang dunia pertama itu diizinkan Tuhan atau tidak? Dibiarkan Tuhan atau tidak itu? Dibiarkan sama diizinkan sama nggak kira-kira? kalau menurut aku sih bukan bahasanya bukan diizinkan sih. Diizinkan itu kan misalnya nih orang Oh, membuat disetujui gitu ya? orang Dibiarkan ya? contoh gini, membuat virus. Tuhan, aku membuat virus buat dunia corona. Diizinkan nggak? Nggak mungkin bahasanya diizinkan sih menurut saya sih. Mungkin bahasa lain sih. Tapi kalau tidak dalam rencana, Bahasa Ibrani mungkin. mungkin bahasa lain kita bisa. Ya seperti dalam awal lah ya, maksudnya dibiarkan gitu dia, karena kan Iya. kehendak bebas ada. Nah iya itu, seperti itu maksudku lah ya. Jadi Aku juga maksudnya seperti itu tapi nggak apa-apa lebih Tuhan menyerahkan apa ya? Menyerahkan kehendak bebas itu pada manusia. Iya. Iya. Cuma digunakan tidak Cuma, baik. cuma Tuhan udah memperingatkan kan, Iya, seperti yang ada memperingatkan. di awal tadi. Nah. Jangan sentuh buah itu gitu kan. Coba. Tapi Sekarang. dia malah makan. Sama kayak kita nih. Kita dikasih kehidupan buat Tuhan untuk jaga diri dari corona. Ya. Pakai protokol cuci tangan. Nah kalau kita nggak mau, ya kan, terus kita mati kita salahkan Tuhan, Nggak boleh. kan gitu kan? Ini kerajaan dunia ini rajanya masih siapa? Masih dikuasai setan. Raja terakhir. Tapi udah dikalahkan dia di dalam nama Yesus. Dalam Yesus. Iya. Nah gitu. Setuju berarti ya? Ya. Satu. Baik teman-teman, tadi saya di kiri kanan ya, saya sudah dengan pakai headset. Ini diskusi yang semakin menarik ya guys ya. Jadi intinya sih ke pertanyaan tadi bahwa menurut Bro Jo, Bro Joshua ya, Iya. Bro itu bilang masih dalam rencana Tuhan ya. Tapi Bro Jo dan Bro Joshua bilang bahwa ini bukan dalam rencana Tuhan. Tuh, karena ada satu free will, ada satu kehendak bebas yang membuat ini terjadi. Jadi seperti dari awal, seperti dari Adam dan Hawa ya. Tuhan udah ngasih. Jadi nggak seperti kita melakukan sesuatu di kantor, kita ngasih dokumen terus dia approve bos baru kita jalan. Nggak seperti gitu rencana Tuhan. Jadi kita udah memang seperti kita hidup lah. Kita mau pilih masuk neraka atau surga, Nah. semua tergantung kita. Mungkin itu Benar, intinya benar, ya. iya. Oke. Kalau saya masuk surga kalian nggak tahu. Iya. Hei. Kita sepakat ya, dari sini sepakat. Saya udah- Nggak apa-apa, nggak Saya udah apa-apa. pegang kuncinya loh. Caranya ya gitu. Itu pembahasan tentang penyakit COVID ini ya. Oke. Saya pegang pintunya loh. Saya rasa udah cukup Iya. pembahasan karena itu cukup lumayan nih waktunya nih teman-teman. juga Mungkin nanti ini ada- Bang, kita buka sesi lagi tentang lebih ke coronavirusnya lagi. boleh. Lagi yang kita alami pandemi semua kan terdampak ekonominya. Tapi siapin tisu ya soalnya. Sedih. Guys, jadi gini guys, saran dari Bro Ero keren sih. Tadi gua sempat terpintas. Jadi buat teman-teman jangan ragu lagi ngasih masukan. Kalau pengen ngebahas apa, tulis aja di komen. Kita coba kita gali ya, Gali lebih kita dalam. gali. Siapa tahu kita gali dapat air. Tanpa menyudutkan siapapun, Betul. kita sama-sama bangun. Yang pasti buat kita semua, memberkati kita semua ya. Oke, cukup Ya. sekian ya saya rasa dari video ini. Oke. Cukup sekian. Terima kasih buat Bro Edo, Bro Joshua dan Jangan lupa saya klik juga. like, komen, dan share, subscribe Oke, di bawah ini. bye bye. Bye-bye. Shalom. God bless you. See you.